Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 7 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-18. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Bilangan, bab 11 ayat 4b sampai 15, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 14 ayat 13 sampai 21. Allah, Tuhan, itu menjadi tempat mengadu. Tempat orang yang percaya, yang mengalami kesulitan hidup, bernaung, mencari penyelesaian dalam kesulitan itu. Musa dalam bacaan pertama hari ini mengalami kesulitan. Karena dalam perjalanan di padang gurun itu, banyak orang Israel yang datang kepadanya dan berkeluh kesah. Mulai dari makan minum yang tidak enak. Orang-orang Israel kembali bernostalgia makan dan minum di tanah Mesir. Sementara dalam perjalanan di padang gurun itu, mereka mengalami kesulitan soal makan minum. Tidak ada daging, hanya semata-mata ada mana. Dan mereka berkeluh kesah kepada Musa. Musa sangat merasakan itu. Kemudian dalam bacaan yang pertama hari ini juga, diceritakan bagaimana Tuhan marah kepada bangsa Israel yang selalu menggerutu, yang selalu mengeluh itu. Dan Musa sebagai utusan Allah malah marah kepada Allah. Karena bagi Musa seharusnya Allah mesti menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Bukannya menjadi beban untuk Musa. Karena Musa adalah utusan Yahweh Allah Israel. Maka sebenarnya tidak ada tempat yang lain yang ada dalam hati Musa dan pikirannya. Tidak ada tempat mengadu yang lain kecuali kepada Yahweh Allah Israel itu. Tapi kalau Yahweh Allah Israel sudah marah kepada bangsa Israel, lalu kepada siapa? Musa yang merasa bertanggung jawab karena dia telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan sedang berada dalam perjalanan di padang gurun itu. Bagaimanapun juga Musa akhirnya berkeluh kesah kepada Yahweh. Jadi bangsa Israel berkeluh kesah kepada Musa dan Musa akhirnya berkeluh kesah kepada Yahweh Allah Israel. Memang Yahweh Allah Israel adalah tempat untuk mengadu. Dan Yahweh yang sama itu juga akan memberikan penyelesaian. Hal yang sama juga dialami oleh orang banyak yang mengikuti Yesus berbondong-bondong. Diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mencari tempat yang sunyi. Nah, orang-orang yang biasa mengikuti Yesus, ketika mereka tidak lagi melihat Yesus, dan mereka akhirnya tahu bahwa Yesus pergi ke tempat lain, mereka mengejar itu. Mereka mencari jalan lain lewat darat untuk mengikuti Yesus. Dan ketika Yesus tiba, Yesus melihat orang banyak sudah ada. Apa reaksi Yesus? Injil mencatat hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu kemudian diceritakan juga dalam bacaan Injil hari ini. Para murid yang sebenarnya merasa prihatin dengan hari sudah mulai malam. Sementara orang-orang masih ada di situ. Sementara makanan tidak ada. Mereka sebenarnya menaruh perhatian kepada kebutuhan akan makan dan minum untuk orang-orang banyak itu. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Karena itu para murid datang kepada Yesus minta supaya Yesus menyuruh orang-orang itu pergi ke desa-desa untuk membeli makanan. Tapi apa kata Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Saudari dan saudara yang terkasih. Walaupun alur ceritanya sedikit berbeda antara Musa dan para murid Yesus. Tapi poinnya sama. Sebagaimana Musa berkeluh kesah, membawa keluh kesah bangsa Israel kepada Yahweh. Demikian juga murid-murid Yesus yang prihatin dengan keadaan orang-orang yang mengikuti Yesus yang belum makan dan harus makan saat itu. Mereka membawa keprihatinan mereka itu kepada Yesus. Hanya dengan cara menurut para murid, Yesus yang harus menyuruh orang-orang ini pergi mencari makan sendiri. Sementara Musa berharap semuanya dari Allah. Dan Yesus mengambil sikap seperti Allah dalam cerita bacaan pertama. Yahweh Allah Israel yang menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Musa terhadap atau berhadapan dengan bangsa Israel itu. Dan Yesus mengatakan kamu harus beri mereka makan kepada para muridnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yesus memang pada akhirnya memberikan orang banyak itu makan. Dari 5 buah roti dan 2 ekor ikan yang sudah diperganda. Saudari dan saudara terkasih, kita lihat di sini Yahweh Allah Israel dan Yesus Tuhan menjadi tempat pengaduan yang terakhir, tempat menyelesaikan persoalan. Saya kira kita sebenarnya dalam peziarah menuju tanah terjanji, surga itu. Pasti ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Jangan kemana-mana. Mari kita datang dan berkeluh kesah pada Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita dan menyelesaikan persoalan hidup kita. Tuhan memberkati.